Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Pada kesempatan hari ini, kita ingin mengulik lebih dalam dan luas tentang ASI atau breastfeeding. Untuk itu, saya mengajak berbincang-bincang dengan beliau, Mbak Titin Sugiyarti, AMD-Kep atau Ahli Media Kebidanan. Beliau adalah konselor ASI di Klinik Laktasi RSUD Sjonegoro Wonosobo. Assalamualaikum Mbak Titin. Waalaikumsalam dokter. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Iya, selalu. Oke, dan ikuti pembicaraan kita dari awal sampai akhir supaya kita mendapat manfaatnya. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja manfaat ASI, apa itu ASI eksklusif, makanan dan minuman apa saja yang membantu meningkatkan produksi ASI, kemudian manfaatnya buat bayi apa, buat ibu apa, kemudian bagaimana cara menyimpan ASI di suhu ruangan, di freezer atau di dalam kulkas di luar freezer, kemudian penyakit apa saja yang bisa dicegah buat ibu dan buat bayi yang menyusui, dan mitos-mitos yang lain. Nah, kita langsung aja ya membahas. Jadi ASI itu adalah makanan utama buat bayi ya. Biasanya berapa jam tuh dikeluarkan ASI setelah seorang ibu melahirkan bayinya? Oke dokter, kita belum tentu sama. Ya. Kadang pada ibu hamil yang trimester 3, ASInya juga ada yang sudah keluar. Oh gitu. Ada juga yang belum. Tapi pada prinsipnya itu secara teori begitu bayi lahir, kemudian plasenta lahir, kemudian dilakukan inisiasi menyusui dini, itu ASI akan keluar. Walaupun ada kalanya juga pada ibu-ibu yang bersalin itu kadang 1-2 hari ASI tetap belum keluar, meskipun sudah kita rangsang dengan inisiasi menyusui dini dokter, kemudian kita refleks oksitosin. Nah itu biasanya di hari kedua itu kita ajarkan dengan senam nifas. Alhamdulillah selama ini di bangsal-bangsal nifas kami pada bayi, pada ibu-ibu yang kesulitan untuk mengeluarkan maksudnya yang ASInya belum keluar, itu setelah dilakukan refleks oksi, kemudian senam nifas, alhamdulillah banyak yang berhasil. Walaupun ada yang tidak, tetapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Memang targetnya harus bisa ya. Harus bisa dokter. Harus ada semangat dan perlu dukungan dari suami dan keluarga juga ya. Oke, sebetulnya kandungan dalam ASI itu apa saja sih? Kadang-kadang kan banyak di televisi iklan-iklan susu formula itu luar biasa gencarnya. Jadi orang kadang malah ada yang menganggap bahwa ASInya mungkin kurang kurang baik dibanding susu formula. Itu kandungannya apa itu? Ya, betul sekali dokter. Memang kita kadang kalah dengan promosi susu formula ya yang begitu gencarnya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ternyata kandungan ASI itu memang sudah disesuaikan dengan organ pencernaan bayi itu sendiri. Sehingga kandungan di ASI itu sendiri ada protein, itu namanya whey protein yang tidak bisa atau tidak ada di susu formula. Kemudian juga karbohidratnya, vitamin, laktosa seperti itu yang sangat mudah untuk dicerna di bayi, itu sebenarnya ada semua di ASI. Gitu. Vitamin dan mineral yang bisa meningkatkan imunitas bayi ya. Dan yang paling penting ada imunoglobulinnya itu yang ada dalam kandungan proteinnya. Kalau itu nggak ada tuh di susu formula ya. Oke, sebetulnya manfaat ASI itu apa saja Mbak? Oke, manfaat ASI bagi terutama ibu sendiri ya. Begitu bayi lahir, inisiasi menyusui dini, kemudian payudara ibu disusui, itu sudah spontan nanti akan terjadi kontraksi rahim, sehingga menghindari terjadinya perdarahan dan udah otomatis menghindari terjadinya anemi. Kemudian kedepannya bentuk tubuh ibu itu akan kembali seperti semula karena energi yang dikeluarkan untuk menyusui juga banyak. Kemudian yang jelas praktis, murah dok, ini banyak istilah ngekjel ini ya. Begitu ngek langsung jel. Itu tuh Jawa Tengah banget ya. Jadi istilah itu memang dipopulerkan hanya di Jawa Tengah. Hanya di Jawa Tengah ya, maksudnya begitu bayi ngek lahir langsung dikasih ASI gitu ya. Jadi sudah nggak repot lagi, nggak perlu kita
persiapan merebus, mencuci, merebus seperti itu. nyiapin botol dan teman-temannya ya. Jadi yang langsung. penting kita payudara ibu dibersihkan, kapanpun bayi butuh sudah siap untuk diberikan, lebih praktis dan lebih murah. Dan yang jelas mengurangi populasi dokter ya, sehingga jadi nggak ada banyak kaleng-kaleng yang dibuang kan. Oh Kalau gitu, susu ibu. polusi ya. Polusi. Polusi. Ya jadi dan tambahan itu ya, ibu-ibu yang menyusui lebih cepat langsing ya. Ya betul. Karena Betul, yang saya itu baca ya. adalah dalam satu minggu seorang ibu menyusui bisa turun berat badan 450 gram. Ya. Nggak usah Gitu. olahraga yang berat ya dok. Ya itu sudah mengeluarkan energi banyak ya. Tapi syaratnya itu ya, ibu harus minum banyak ya, lebih 900 cc dari minumannya sehari-hari karena ASI itu sangat menguras, menguras banyak kalori, energi ya. keluar. Kemudian juga itu ya bisa mencegah kanker payudara, Ya, kanker Ovarium. ovarium atau indung telur ya. Jadi wanita yang tidak menyusui ataupun ya berarti apa ya tidak pernah hamil, jadi tidak menyusui, ataupun kalau pernah hamil melahirkan tapi dia tidak menyusui, dia beresiko lebih besar untuk mengalami kanker payudara gitu ya. Karena ovariumnya nggak pernah berhenti ya dok. Ya gitu, menghasilkan. Nah itu manfaat untuk ibunya, untuk bayinya sendiri sudah jelas ya dok. Di situ banyak sekali ada protein, kemudian tadi juga apa ya? Protein, laktosa, mineral. Sesuai dengan kebutuhan bayi supaya asupannya terpenuhi dengan optimal, bisa mencegah terjadinya diare, kemudian alergi, kemudian penurunan berat badan seperti itu dokter. Ya jadi ASI itu bisa mencegah stunting. Oke. Stunting atau anak-anak yang tumbuh kurang dari seharusnya, beratnya kecil sekali, bawah garis merah ya kalau pakai buku KMS ya, Kartu Menuju Sehat. Kemudian juga meningkatkan bonding ya, Mbak. Oh iya dokter, bonding attachment guys. Jadi ada kasih sayang, sehingga di sini pun biasa pendampingan saya menganjurkan ke ibu-ibu, tolong waktu menyusui itu jangan mainan HP nggih. Kadang-kala sekarang kan sudah beda eranya dokter. Iya gitu ya. Ibunya pegang HP sambil netei, anaknya nggak diajak cerita, ibunya kemana lah itu. Oh gitu ya. Secara psikologi juga akan pengaruh ke bayinya juga dokter. Iya, jadi kalau diajak bonding itu meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak, dan juga meningkatkan kognitif bayi, kecerdasannya di masa depan. Kemudian ada juga bayi juga berat badannya jadi lebih ideal ya. Iya. Kalau bayi-bayi yang besar dengan susu formula cenderung obesitas ya, Mbak ya. Iya. Karena kandungan laktosanya lebih tinggi ya. Nggih. Lebih tinggi, dan dalam ASI itu banyak kandungan leptinnya, dari yang saya baca itu membuat bayi merasa kenyang lebih lama. Dan tidak membuat dia obesitas ya. Kemudian ada lagi perkembangan otak bayi. Kemudian dari ASI itu kan ada sel-sel kekebalan ibu. Jadi misalnya gini loh ya, pemirsa, saya juga memahaminya baru terakhir-terakhir. Jadi sebenarnya seorang ibu kan sampai umurnya pada saat dia melahirkan, dia sudah kontak dengan banyak sekali kuman ya. Nah, kemudian ibu membuat antibodi. Misalnya waktu kecil sang ibu pernah kontak dengan virus cacar, virus campak, virus hepatitis misalnya. Kemudian dalam tubuh ibu ada antibodi dan itu diturunkan karena berada dalam ASI. Jadi bayi ikut merasakan kekebalan. Kekebalan dari imunoglobulin yang ada dalam ASI ibunya, dan itu bertahan sampai 18 bulan. ASI imunoglobulin A yang ada di ibu itu juga saya pemahamannya baru. Jadi nggak semua kekebalan bayi itu dari vaksinasi yang diberikan pada bayi, tetapi ibu yang udah kontak banyak. Karena kita kan udah umur dewasa, kemana-mana, ketemu banyak orang, ketemu banyak kuman atau virus atau bakteri, tapi kita kebal. Itu karena tubuh kita membuat antibodi. Oke gitu. Manfaat ASI, jadi ASI is the best buat semua bayi ya. Nah, ada ASI eksklusif, bisa dijelaskan Mbak maksudnya gimana? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI selama 6 bulan full tanpa makanan tambahan yang lain. Bisa dengan misalnya ASI perah. Kadang-kala kan di rumah sakit tidak semuanya pasien atau bayi itu lahir dengan normal dokter. Misalnya dengan tindakan itu
tidak sekonyong-konyong diberikan susu formula. Jadi tetap diusahakan dengan ASI meskipun itu ASI perah. Jadi definisi ASI eksklusif itu full selama 6 bulan itu hanya ASI tanpa makanan atau minuman yang lain. Atau minuman yang misalnya lain. air putih juga enggak boleh. Air tajin kalau di ya. desa-desa suka dikasih Sekarang itu ya. Kadang madu dokter. Madu. Iya, dikasih madu. Tapi itu kalau yang dari Rasulullah boleh. itu hanya ini ya, kurma ya. Kurma di mama dikasih itu cuma dicecep-cecep di lidah bayi. Gitu. Kalau madu enggak ya dokter? Enggak ya, enggak. Belum cocok ya buat bayi ya, ususnya belum siap. Tadi yang disampaikan seperti kurma itu. Jadi kurma itu dimamah oleh orang tuanya atau eyangnya atau pemuka agama misalnya ingin berkahnya gitu. Terus yang rasa manis-manis itu yang dari lidah yang mencecap itu ditaruh di langit-langit bayi. Itu dicontohkan Rasul dulu. Oh iya. Iya, tapi bukan yang lain, bukan pisang, apalagi pisang goreng. Iya. Kemudian ASI eksklusif ya 6 bulan. Jadi tidak juga dengan air putih karena air putih pun nggak boleh ya. Itu bayi belum siap sebenarnya dikasih air putih itu. Dia hanya siap usus-usus fili-filinya untuk ASI tok ya. Kemudian nah kan tadi di awal Mbak Titin sampaikan tentang inisiasi menyusui dini. Yang saya ada baca itu bahwa angka IMD ya, inisiasi menyusui dini itu di Indonesia masih sangat rendah, 51%, dan terakhir naik jadi 57%, padahal yang ditargetkan dari Kemenkes adalah 90%. Dari pengalaman Mbak Titin sendiri di RSUD Sionegoro ini seperti apa IMD-nya? Ya, dokter, untuk IMD ini adalah dilakukan pada pasien-pasien tanpa tindakan, dalam artian meskipun tindakannya gitu ya? Operasi, tetapi bayinya absgarnya bagus, juga itu dilakukan di IMD dokter tetap. Untuk saat ini baru tercapai kita 60% dokter. Itu kendalanya apa itu? Kenapa target 90% belum tercapai? Kendalanya kalau di IBS atau di kamar operasi itu tenaga kita yang terbatas, jadi bidannya tidak bisa full menunggui di sana dokter. Jadi itu memang kemarin sudah disampaikan ke manajemen bahwa untuk IMD pada pasien-pasien yang di IBS belum semuanya bisa dilakukan. Akan tetapi pada pasien-pasien yang bersalin di kamar bersalin itu sudah mulai berjalan. Karena dari awal juga kita sudah konseling dokter. Nah itulah gunanya ada klinik laktasi. Kita selalu konseling kepada ibu-ibu yang sedang infartu untuk yakin dan percaya bahwa inisiasi menyusui dini itu bisa dan mampu untuk dilakukan, meskipun jeda waktunya tiap-tiap pasien tidak sama. Ada yang 1,5 jam bayi itu sudah bisa mencakup areola, ada yang 1 jam, bahkan ada yang sampai 2 jam baru mencapai areola. Meskipun pada waktu itu ASI-nya juga nggak semuanya keluar, tetapi paling tidak dengan IMD ini adalah langkah awal supaya ASI eksklusif itu bisa tercapai dokter. Jadi inisiasi menyusui dini itu tidak harus sampai ASI keluar ya. Iya. Yang penting bayi nempel di payudara ibu ya. Nempel di dada. Di dada ibu. Dia menggapai areola itu sendiri. Jadi udah dideketin di sini gitu. Kita nggak dekatkan ke payudara, Bu. Nah, dia jadi cari bayi, sendiri. Ya, misalnya ini dia hanya ditempelkan seperti ini. Dia nanti mencari sendiri. Dengan tangannya ini dia akan mencari apa toh yang baunya kayak ketuban. Dia mencari sendiri sampai gitu. dia mencapai ke areola. Jadi tidak ada intervensi. Kalau dulu kan diberikan payudara, diberikan supaya dia netek. Kalau sekarang enggak, inisiasi itu biar dia mencari puting payudara sendiri dokter. Oh begitu ya. Memang untuk memberikan ASI eksklusif ini kadang ibu ada yang stres ya, nggak pede, kurang percaya diri, aku mampu nggak ya, apalagi untuk ibu-ibu pekerja hanya ada izin 2 bulan ya, karena 1 bulan kan sebelum melahirkan ya, 2 bulan setelah melahirkan, sampai 6 bulan tuh berat sekali gitu, mungkin harus pumping dan lain-lain. Dan memang sebetulnya inisiasi menyusui dini ini udah ditetapkan dari Kementerian Kesehatan, dan cuman aplikasinya ini loh di lapangannya. Misalnya gini, maksudnya di kantor-kantor harusnya ada ruang menyusui, tapi belum semua kantor ada. Di mall ada ruang menyusui. Di mana saja sebetulnya di public places, tempat-tempat umum, di terminal, di bandara tuh semua harusnya ada tempat menyusui. Karena ibu kalau
panik, cemas, ASINya langsung mandek Iya, ya? langsung berhenti dok. Langsung Iya, Dok, berhenti. Dan menyedihkannya, angka ASI eksklusif di Indonesia itu awalnya 29,5% naik jadi 35% dari target 50%. Anakmu ASI eksklusif nggak? Alhamdulillah. Oh, tapi jangan nggak jadi eksklusif dong. Jadi itu harus 100% ASI, nggak boleh ditambah yang lain. Yang Oke. memang perlu pendampingan atau penguatan itu dokter. Karena memang banyak sekali ibu-ibu yang karena ASINya sedikit. Ini baru saja tadi juga saya pendampingan dokter. Saya dampingi kemarin waktu impartu, kemudian waktu bersalin dia operasi, kemudian gabung. Tapi tadi 9 hari dia kontrol, dia sudah bawa dot. Bukan, itulah. dotnya bukan ASINya. Bukan ASI. Sufor Makanya berarti. tadi saya kesini agak telat itu benar-benar 1 jam saya pendampingan. Beliau mengatakan, Bu, ASI saya tidak cukup seperti itu. Nah, itulah di masyarakat kita yang masih banyak sekali terjadi seperti itu. Padahal dengan pemberian ASI itu memang bayi cepat nangis karena apa? Begitu ASI masuk itu kan langsung dicerna jadi sel, jadi untuk pertumbuhan sehingga bayi cepat lapar. Dikiranya dengan dia sering nangis ASINya kurang. Nah, seperti itu yang perlu kami tekankan kembali bahwa begitu bayi nangis kok nggak basah, nggak BAB atau nggak BAK, ya sudah dia disusui. Dengan sesering mungkin disusui, spontan produksi ASI juga akan tambah banyak. Iya, Tapi itu sesuai begitu hukum demand and supply ya. ya, begitu ibu sudah stres, oh, ASI saya sedikit, itu kan kayak doa dok. Iya. Jadi kayaknya terus benar-benar kayak berhenti. Jadi kayak, ini ketawa mungkin. kalau orang Buddha bilang you are what you think. Kalau kamu berpikir apa, itulah yang terjadi. Jadi itu seperti walaupun bergumam, ini kan begini, diaminin malaikat yang lewat, akhirnya jadi ASINya jadi sedikit ya. Coba kalau di awal percaya ASI saya pasti nyukupi, insya Allah gitu ya. Kalau udah pede, insya Allah tercapai ya. Dari WHO sendiri udah menetapkan bahwa breastfeeding is the foundation of life. Jadi menyusui itu adalah dasar dari kehidupan manusia gitu. Oke, kemudian sebetulnya apa saja sih yang mempengaruhi produksi ASI itu, Mbak? Oke. Yang mempengaruhi produksi ASI banyak dokter, terutama adalah gizi ibu Makanan sendiri ya. nggih, makanan nggih. Kadangkala juga kita banyak ini dokter mitos di masyarakat Wonosobo ini ada yang mengatakan bahwa kalau waktu dia melahirkan tidak makan makanan itu nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya, ini tidak jauh-jauh pasien yang partes di tempat saya. Waktu di tempat saya kan makanannya misalnya hanya daging ayam, kemudian buahnya pisang. Nah begitu dia pulang, itu mertuanya bilang nggak boleh makan selain apa yang disuguhkan di tempat saya. Begitu tahu-tahu gitu. 3 Jadi sampai itu 4 terus. hari, iya ibunya pucat, anemi. Lah itu tidak hanya 1 2 masih ada mitos seperti itu dokter. Jadi sangat penting bahwa gizi ibu nifas ini sangat berpengaruh terhadap produksi ASI meskipun dia juga sesering mungkin disusukan dokter. Jadi ya ada makanan karbohidrat, protein. Harusnya ya, 4 sehat 5 sempurna yang dulu itu, tapi sekarang istilahnya gizi seimbang sih, gizi seimbang ya. Kemudian ada juga faktor kesehatan, Mbak. Kalau ibunya sakit, ya mungkin mempengaruhi juga produksi ASI ya. Kadang-kadang kan ada yang melahirkan dengan komplikasi macam-macam ya. Sebagian besar normal dan ASI bisa mengikuti. Tetapi kalau ibu yang terus mengalami komplikasi perdarahan apa segala macam dan hari rawat yang lebih lama, kemungkinan juga kesehatannya kan menurun, jadi produksi ASI-nya juga lebih sedikit dibanding yang sehat ya. Kemudian stres ya. Iya, stres itu faktor utama. Kecemasan ya, Kecemasan stres, itu kecemasan, Pada kemudian pasien-pasien yang patologis itu dokter kita kan tetap bayi dirawat di peri. Tetapi di tempat kita pemberian asupannya itu meskipun sufor karena ibunya yang sakit tadi tidak bisa memberikan ASI, itu pemberiannya kan dengan alat khusus dokter, sehingga begitu nanti bayi pulang ibunya sehat, dia sudah nggak bingung puting lagi. Jadi begitu dia sudah bisa bergabung, teknik atau menyusui bonding attachment-nya tetap bisa Berjalan ya. Yeah. Kemudian ada lagi tergantung frekuensi penyusuan tadi yang demand and supply tadi ya. Makin sering disusukan, makin banyak produksinya. Dan minumnya ibu juga harus banyak ya, minum buah-buahan ya, sayur-sayuran, kemudian
faktor yang lain ibu, kalau ibu minum obat-obatan itu mungkin ada beberapa yang mempengaruhi produksi ASI-nya ya. Istirahatnya juga ya. Istirahat harus cukup. Istirahat harus cukup. Kalau ibunya di rumah ngebolang sana sini, ngerjain sana sini, pas bayi tidur masih macam-macam, mungkin istirahatnya dikurang, ASI-nya jadi lebih sedikit ya. Kemudian itu juga ya Mbak, kalau kan sebetulnya produksi ASI juga tergantung waktu umur kelahiran bayi pas berapa minggu ya. Misalnya bayi-bayi prematur, itu juga ASI-nya juga menyesuaikan dengan pas bayi keluar itu ya, usia prematurnya itu. Kemudian rokok, alkohol nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian umur kehamilan pada saat melahirkan, berat badan lahir bayi juga ya. Kalau bayi berat badannya gede itu bisa ASI ibu menyesuaikan ya, karena bayi lebih banyak ngedot ya. Bukan ngedot, maksudnya nyut ibunya. Iya, ketenangan jiwa ya harus diciptakan ya. Dan kalau misalnya ibu banyak menyusui itu bisa jadi alat kontrasepsi alamiah gitu. Ya, betul dokter. Dengan ibu ASI eksklusif otomatis menekan hormon-hormon yang bisa menyebabkan kesuburan. Tetapi itu harus full. Harus full, nggak boleh disambi. Kalau disambi nanti jadi cepet dapat haid lagi. Dan kadang istrinya orang Jawa apa itu belum sempat haid sudah hamil lagi. Kesundulan. Istilah Javanese. Kita kesundulan. Oh iya toh. Wah, Dudung nih kurang pinter nih berarti. Oke deh. Sayur-sayurnya harus banyak ya. Istirahatnya stres, suami harus membuat istri nyaman, keluarga dan itu harus mendukung psikologinya istri ya supaya ASI-nya membaik. Oke. Kemudian ini Mbak, makanan apa aja sih yang membantu meningkatkan produksi ASI? Ya, terutama yang banyak mendukung itu sebangsa itu loh dokter, polong-polong kacang gitu ya, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian daging, ikan, telur, sebenarnya hampir semua sebetulnya ya, sayur-sayuran hijau ya bisa bayam dengan proses masak yang betul dok. Kadang-kala kan kadang ada yang masak bayam sampai lama gitu kan, harusnya kan begitu ya. Kandungannya bisa rusak ya, kandungannya. Selada, kangkung, bayam, daun katuk. Kemudian ini ada tips tuh beberapa. Ibu makan makanan yang mengandung bawang merah dan bawang putih itu memberikan sedikit rasa pada ASI-nya. Jadi bayi menjadi lebih doyan dengan adanya bawang putih, ada rasa bawang merah sedikit. Jadi seperti kayak kita minum ada rasa-rasanya gitu ya. Kemudian biji wijen karena banyak kalsiumnya. Apa dia mengandung fitoestrogen. Almond, tapi almond mahal, nggak usah dicari. Jahe segar juga memberi ini ke bayi rasa yang lebih enak. Ibunya juga enak kalau minum jahe segar ya. Ikan gabus, labu. Jadi ini sepertinya ada di sekitar kita semua. Ada sekitar kita ya, mudah didapat. Jamur tiram kan sekarang banyak ya. Kalau dulu waktu jamur belum booming itu masih mahal. Kalau sekarang sih kayaknya itu sudah dapat 2.500-3.000 kalau nggak salah, murah sekarang ya. Murah sekali. Murah sekali. Dan minumnya harus banyak ya, jangan lupa itu. Kemudian ini kalau cara penyimpanannya nih Mbak, di dalam suhu ruangan seperti ini, sebetulnya ASI yang ditaruh di botol itu berapa lama tahannya? Ya, untuk ASI perah sendiri di udara bebas itu bisa bertahan 4-6 jam dokter. Meskipun nanti kadang-kala berubah warna, tetapi tetap komposisinya aman ya, bisa diberikan. Kemudian untuk yang di kulkas ini kami contohkan bahwa ini tempat ASI bisa dengan plastik atau sekarang mudah sekali botol-botol Tupperware itu loh dokter. Ya, kalau di pintu kulkas itu bisa bertahan 2 hari. Kemudian apabila di freezer, lihat Mbak. Apabila di freezer ini bisa bertahan 1-3 bulan dokter. Jadi pada ibu-ibu yang produksi ASI-nya berlimpah bisa disimpan ya? Kemudian nanti kalau misalnya pas capek produksinya berkurang bisa diberikan seperti itu. Saya baru tahu ada. Saya kira plastik kalau seandainya ini kan juga mungkin harganya juga agak mahal mungkin. Kalau pakai plastik biasa juga bisa toh? Boleh, tapi yang agak tebal dok. Agak tebal, nanti kalau yang pecah ya. Tipis, begitu keras di freezer kan ambil aja pecah kan iman-iman. Jadi pakai yang agak tebal itu.
Jadi nanti itu. pada saat di pumping kan biasanya ditaruh di botol dulu terus dipindahkan ke sini ya. Iya. Ini gimana sih? Oh, dirobek Dirobek, dulu ya. terus dimasukin ini. Ya. Dan jangan lupa ditulis tanggal pumpingnya. Ya, tanggal merahnya. Ya, karena yang diambil duluan ya first in first out ya. Pertama kali yang keluar itu yang pertama kali masuk. Jadi yang diambil yang duluan ya. Iya, supaya tetap. Cuman yang dianjurkan itu loh, Dok. Sekarang kan orang banyak praktisnya ya, pakai macam-macam pumping ya, pakai ini, kemudian Ada pakai yang pumping listrik itu? ada yang listrik, ada yang ini. Tetapi jangan menutup kemungkinan yang tidak bisa beli ini bingung. Justru yang dianjurkan itu adalah pakai tangan, dokter. Jadi tangan kita kan bersih ya, tangan ibu bersih, posisi payudara seperti ini, kita pakai apa ya, gelas yang sudah dibersihkan atau disterilkan, direbus kan bersih ya. Kemudian tangan kita juga bersih, payudara sudah dibersihkan, perah aja pakai tangan. Jadi ASI yang netes kan nggak kemana-mana, bersih. Beda kalau dengan ini, kita harus merebus, harus membersihkan juga, dokter. Tapi kalau langsung dari ibunya sendiri diperah seperti ini lebih murah dan lebih praktis. Yang dianjurkan adalah seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa kesulitan juga ya. Kalau yang misalnya yang dia hanya bisa keluar kalau bayi yang nyedot gitu loh. Ada tuh. Saya kayaknya dulu agak kesulitan kalau dia itu malah nggak keluar. Kalau diminum bayinya langsung nggak bisa, harus sama bayi langsung. Oh iya. Itu pada ibu-ibu yang ibu bekerja, dokter. Misalnya Ya, misalnya di ruang laktasi dia ini ya, pumping dulu disimpan selama jam kerja. Nanti dibawa pulang. Iya. Itu dianjurkan pakai tangan dibanding dengan ini. Gitu ya. Macam-macam pumping. Tapi sekarang pada cari praktisnya, ya enggak apa-apa asal bersih. Ya, syaratnya tadi satu aja sih, bersih ya. Bersih. Bersih, cara membersihkannya cukup dicuci biasa, kemudian direbus. harus direbus langsung. Iya. Atau kalau direndam di air yang habis rebusan tadi bisa juga. Boleh. Boleh ya. Boleh. Berapa lama tuh? Sekitar 10 menit. 10 menit ya. 10 menit. Oke, kemudian kalau di suhu kulkas yang di luar freezer itu berapa hari itu tahan? Maksimal 2 hari, dokter. 2 hari aja. 2 hari. Kalau lebih ditaruh di freezer ya. Ya, kalau kiranya kok banyak, masukkan freezer. Freezer aja kan ada yang 1 pintu, ada yang 2 pintu, dokter. Kalau yang 1 pintu itu bertahan hanya 1 bulan, tapi kalau yang 2 pintu bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau ibu yang mau beli kulkas sebelum punya bayi, beli kulkasnya 2 pintu ya, lebih ini ya. Tapi kalau ibu di rumah ya nggak usah ini ya. Iyalah. Bayi minta ya langsung kasih, Langsung dikasihkan aja. Ini kan untuk yang ibu berlaku bekerja yang ya. ibu-ibu bekerja. Ibu bekerja. Ya. Oh, itu tadi. Oke. Jadi nggak perlu, kalau ada ini berarti nggak usah beli botol banyak ya? Iya, malah praktis pakai ini, dok. Ini harganya mahal nggak sih? Nggak juga sih, berapa sih? Gini paling 22.000 kok, dok. Segitu isi Isinya berapa ya? kan banyak ini. Isinya 100 ya? Apa 50? 50, dok. 50. Oh. Ya. Oh, iya, Tapi Bu. ini nih jangan dimasukkan microwave atau direbus. Jadi caranya gimana nih kalau mau dipakai? Ini sekali pakai. Ya, maksudnya kalau mau dikasih ke bayi ini dihangatkan di air gimana caranya? Ini Oke. apa di suhu ruangan, taruh di Secara botol. teori, meskipun dingin, itu boleh diberikan ke bayi, dokter. Cuman karena kita orang Jawa aja sudah punya mitos, nanti kalau minum dingin pilek seperti itu ya. Padahal secara teori enggak, meskipun dingin boleh dikasihkan ke bayi. Tapi kalau misalnya kok bentuknya di plastik itu kok sudah keras es ya, karena sudah es, kita taruh di air hangat, dokter. Jadi yang di botol atau di plastik itu ada air hangat, air panas. Lah itu asinya ditaruh di aja. situ. Begitu kita coba dengan hangat-hangat kuku diberikan ke bayinya seperti itu. Ya mungkin sama juga kayak kita dong. Kalau misalnya saya langsung minum air dingin itu langsung mual. Langsung pusing ya, dok ya. Dia buat agak hangat sesuai suhu badan mungkin ya. Yang salah kaprah itu pemberian susu perah itu kadang-kala tetap memakai DOT, dokter. Sementara kita tahu Jadi ya, bagaimana cara memberikan susu perah tadi ke bayi? kalau misalnya pakai DOT itu yang jelas dia tinggal nelan. Jadi dia
Males. seneng ya pakai dot, tapi begitu ketemu ibunya dia Males. sudah malas untuk netek ibunya, jadinya Karena harus ada usaha ya. ya Mengenyut itu kan meluangkan iya, energi. dia buka mulut, mencapeng, ngenyut, nelen kan baru seperti itu. Sementara kalau dot kan dia tinggal nelen doang, klek 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 gitu ya. Jadi yang benar Yang dianjurkan adalah pakai cat feeding ini boleh, atau pakai sendok juga boleh, Dok. Jadi disendokin satu-satu. ya, posisi dia duduk ya, jangan tidur ya, nanti takut keselak, Dokter. Nah seperti ini, taruh dia di bibir pelan-pelan. Oh, Dia gitu. kan Jadi akan dia menggapeng, gitu ya? seperti itu. Dia akan menggapeng atau pakai sendok kemudian atau pakai sendok. atau pipet. Boleh, Boleh. ya. Asal jangan, kalau pipet takutnya kan serut gitu loh, Dok, apa terlalu cepet ya. Oke. Tapi kalau pakai ini kan bisa diatur. Oke.